Tahu nggak, ini banyak banget berita yang lagi heboh. Kalau misalnya perubahan iklim sekarang tuh makin parah bang. Dan salah satu kontribusi terbesarnya itu pada kegiatan perindustrian. Nah, betul banget Bang. Perubahan iklim yang semakin meningkat ini berdampak juga di bidang infrastruktur kelautan. Memang dampak perubahan iklim di bidang kelautan itu apa aja? Dari kelautan sendiri ya Bang, terutama di bidang lepas pantai itu, contohnya ada korosi pada pipa bawah laut dan kilang minyak. Nah, menurut data yang aku baca ya, di jurnal Nature Climate Change, itu tuh menunjukkan bahwa kenaikan suhu laut global itu rata-rata 0,13 derajat Celcius per dekade. Nah, kenaikan suhu itu tuh mempercepat laju korosi logam hingga 25%, Bang. Dampak korosi ini tuh bahaya banget, karena dapat menyebabkan kebocoran pada kilang minyak dan saluran bawah laut. Kebocoran ini tuh bahkan dapat menyebabkan ledakan dan berdampak banget sama lingkungan laut, Bang. Nah, kalau dari segi onshore bang, perubahan iklim ini juga dapat menyebabkan kenaikan permukaan air yang semakin tinggi bang. Sedangkan infrastruktur pelabuhan, breakwater, dan tanggul itu rentan terhadap kerusakan akibat kenaikan permukaan air laut. Hal ini juga mempengaruhi operasional pelabuhan bang, dan meningkatkan risiko banjir di kawasan pesisir pantai juga. Nah, berdasarkan data yang Ori dapat nih dari IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, permukaan laut global telah meningkat rata-rata tuh 3,7 mm per tahun sejak tahun 2006. Dan ini juga berdampak bang ke pelabuhan besar seperti Rotterdam di Singapura, bahkan ke Teluk Jakarta juga bang. Nah, ini juga berdampak bagi kehidupan di laut. Data dari WWF menunjukkan bahwa 3 dekade terakhir, dunia telah kehilangan setengah dari terumbu karangnya akibat dari polusi air, pelayaran, dan pemanasan laut sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, dari data yang aku dapat juga nih Bang, menurut Pusat Data Salju dan Es Nasional atau NSIDC, tercatat bahwa pada tahun 2017, 2022, dan 2023 menjadi tahun di mana pada tahun tersebut jumlah lapisan es berada di posisi terendah dalam 7 tahun terakhir. Di Kutub Utara, luas es musim panas menyusut sebesar 12-13% per dekade akibat pemanasan global. Hilangnya es tersebut semakin memperburuk pemanasan global dan juga mengekspos lapisan es air tawar di darat yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang signifikan jika mencair. Jadi dari bidang perindustrian itu apakah sudah ada solusi atau yang sudah diupayakan Bang? Nah, emang emisi gas rumah kaca di industri itu nggak bisa dihindari. Industri sendiri punya peran yang penting buat ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya, industri pengolahan itu berkontribusi terhadap 20% dari ekonomi negara, yaitu aspek ekonomi terbesar. Industri juga memberikan sekitar 5% dari total lapangan kerja di Indonesia. Bahkan PLN sekarang juga menghasilkan 300 gigawatt listrik untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik masyarakat di Indonesia. Iya sih bang. Nah, dari kami juga sudah melakukan beberapa usaha untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Nah, salah satu teknologi yang kami gunakan itu adalah CCUS. Jadi CCUS ini merupakan teknologi yang punya fungsi untuk menangkap karbon dioksida dari sumber emisi seperti di industri dan juga pembangkit listrik. Nah, karbon ini bisa disimpan dan dimanfaatkan kembali untuk keperluan industri itu sendiri. Nah, Indonesia sendiri itu berdasarkan COP29 itu punya potensi untuk menyimpan karbon sebanyak 500.000 gigaton. Nah, selain itu ada juga yang namanya co-firing yang bisa mencampurkan bahan bakar fosil itu seperti batu bara itu dengan bahan bakar biomasa dan bisa dianggap karbon netral. Jadi ini bisa menurunkan emisi karbon khususnya dalam pembangkitan listrik. Nah, Indonesia ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk bioenergi sebagai sumber biomasa. Itu bisa menghasilkan sekitar 57 gigawatt listrik. Nah, sekarang juga industri juga mulai memperlakukan carbon tax. Jadi carbon tax itu pajak terhadap emisi karbon yang dihasilkan. Nah, pajak ini berlaku agar pemilik industri itu mulai sedikit menggunakan bahan bakar fosil dan mulai menggunakan bahan bakar energi yang lebih bersih dan juga lebih efisien. Oh jadi gitu bang. Bahkan udah ada pajak karbon juga dong Dre. Berarti
berarti mitigasi itu udah dilakukan sejak lama ya? Iya, udah ada upaya-upayanya. Ya semoga kedepannya nggak semakin parah ya. Ya, Jadi semoga lah. nggak ada dampak yang gimana gimana. Kita udah mau ujian. Mau uas. Bang, balik dulu ya, Bang. Emang duluan emang